Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbandingan angka kredit konvensional, integrasi, dan konversi. Seperti apa perbandingannya, Bapak Ibu kita lihat ya. Untuk angka kredit konvensional, mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya membuatnya ketika Bapak Ibu naik pangkat, atau sebenarnya ini dibuat setiap tahun ya. Kalau yang betul itu setiap tahun, tapi terkadang ada daerah-daerah yang membuatnya ketika akan naik pangkat sehingga harus membuat penilaian angka kredit. Ini yang model konvensional seperti apa? Pertama, angka kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan ya Bapak Ibu. Misalnya ada contohnya, misalnya ini ada yang lama itu dimasukkan ke sini, kemudian baru ditambah dengan yang baru. Ini model yang konvensional. Kemudian tugas jabatan fungsional terdiri dari tugas ada unsur utama. Unsur utama itu ada tiga: pendidikan, tugas pokok, dan pengembangan. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu sudah biasa kita lihat. Unsur utama itu ada pendidikan, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ini ada melaksanakan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian unsur penunjang ya Bapak Ibu. Unsur penunjang ini kalau yang model lama memang ya ini ya unsur penunjangnya ada ijazah yang tidak relevan dan penunjang tugas lain. Misalnya ini menjadi anggota pramuka atau anggota PGRI dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini ada dua, yaitu unsur utama dan unsur penunjang, yaitu yang model konvensional. Kemudian unsur utama dipakai minimal sebesar 80% untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Unsur penunjang dipakai maksimal sebesar 20%. Jadi ada ukurannya. 80% unsur utama, 20% unsur penunjang. Itu untuk kenaikan pangkat yang model konvensional. Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan. Contoh Bapak Ibu, saya punya ini apa? Ini ya. Contohnya ini kalau ini angka kredit yang kumulatif ya, tambah yang harus memenuhi persyaratannya untuk tiap tahunnya untuk kenaikan sesuai dengan golongannya. Untuk angka PKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini wajib di sini ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini tiga pengembangan diri. Ini adalah misalnya sertifikat ada tiga ya, kalau karena nilainya satu minimal 22 jam. Dan di sini empat PI ya, pengembangan diri ya, yaitu di sini membuat PTK atau PR atau karya ilmiah lah di sini ya. Kemudian di sini angka kredit penunjang. Di sini minimal maksimal ya 5, 10 dan sebagainya. Ini yang model lama. Jadi ini wajib sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Dan ini yang model konvensional. Ya ini. Kemudian diintegrasikan. Integrasinya apa? Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi nol. Jadi di sini tidak ada akumulasi ya, tetapi dari nol ketika akan naik pangkat. Kemudian tugas jabatan fungsional terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Jadi hanya tiga, kalau tidak ada unsur utama atau unsur penunjang. Tapi sebenarnya sama dengan ini, cuma di sini tidak dipisah-pisah ya. Tugas jabatan, misalnya guru berarti tugas mengajar. Tugas pengembangan profesi, ya pengembangan profesi ya. Kemudian kegiatan penunjang, penunjang berarti tugas penunjang. Tugas jabatan
dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat. Jadi 100% tidak hanya 80% ya, 100%. Kemudian pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada penyelia ahli madya dan ahli utama. Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang. Ini integrasi. Kemudian yang dikonversi. Nah, ini yang pakai ini ya Bapak Ibu. Konversinya seperti apa? Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi nol, jadi sama ya, dikonversikan dari yang akumulasikan menjadi nol. Jadi mulai dari nol, tidak ada tambahan atau akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tugas jabatan fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan ekspektasi kinerja. Nah, ini nanti ada apa namanya, format tersendiri ya Bapak Ibu ya kalau yang ini ya. Yaitu tugas jabatan fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Ini. Kemudian yang ketiga, tugas jabatan dipakai secara 100% untuk kenaikan pangkat. Jadi tidak ada pemisahan ya, tapi langsung tugas jabatannya adalah 100% dipakai. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada syarat pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan. Nah, ini yang penting juga ini. Jadi pengembangan profesi itu tidak menjadi syarat untuk kenaikan jabatan. Pengembangan profesi ini seperti apa? Ya, di sini misalnya di pengembangan profesi berarti yang ini termasuk pengembangan diri, ya, membuat PTK, PTS atau karya ilmiah, publikasi ilmiah, ya. Publikasi ilmiah berarti melaksanakan publikasi jurnal, ya. Pengembangan diri, apa namanya? Ini berarti mengikuti ini ya, Bapak Ibu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya seminar, diklat yang ada jamnya minimal 32 jam ya. Kemudian publikasi ilmiah jelas, ini membuat PTK PTS ya, atau jurnal yang dijurnalkan atau karya ilmiah lah ya. Kemudian karya inovasi ini tidak menjadi syarat untuk kenaikan pangkat sesuai dengan yang ada di sini ya. Pengembangan profesi sebagai tidak menjadi syarat sebagai kenaikan pangkat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi penting ke depannya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti ada hal yang khusus terkait dengan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.